Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Sugino Sugi Bekasi. Untuk pagi ini saya akan memberi update untuk penebaran bibit yang segede kuaci. Ini hari yang keempat. Jadi ternyata untuk kondisinya kurang mengembirakan ya teman-teman. Di sini untuk yang mati ini cukup banyak. Jadi sudah lebih dari 50 ekor. Terus ditambah lagi setelah dievaluasi lebih jauh, ini si Burayak gurame ini ternyata sangat kecil sekali teman-teman. Jadi bukan segede kuaci tapi ada yang sebesar biji sawi. Terus juga saya yang sedikit heran kenapa warnanya itu ada yang merah putih. Apa putih ini putih tidak sehat saya kurang begitu paham. Tapi yang jelas yang mati cukup banyak. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Ini penampakannya ya teman-teman. Untuk keadaan pagi ini di hari keempat itu sudah cukup banyak. Jadi ini yang mati kebangetan kecil. Jadi kalau setelah saya evaluasi dengan nilai seperti itu, terus tambah lagi membeli untuk si Pengli 0 itu kemarin udah 244, tambah ini berarti sudah tambah si bibit ikan sendiri dengan ukuran kecil itu kan kemarin 600 itu harganya 444 dari totalnya udah 688.000. Itu yang ada dan ternyata tidak sesuai harapan sesuai teori. Ikan-ikan tersebut cungkring kalau bahasa Jawanya atau kurus-kurus. Jadi memang sebenarnya saya sudah tahu teman-teman dari awal itu sudah ikan itu sudah kurus tuh seperti ini ya. Yang mati seperti itu kurus-kurus sekali. Jadi menurut saya ini juga inilah resiko beli online. Kita tidak bisa melihat sendiri, ya resikonya seperti ini. Ini pembelian online yang kedua teman-teman. Yang pertama dulu bentuknya itu masih dalam bentuk telur. Demikian juga yang masih burayak kecil atau telur lah, telur siap netes gitu. Sama juga, itu hancur. Jadi memang sepertinya dengan cara ini kok tidak sesuai ya. Tidak sesuainya begini teman-teman. Jadi memang yang kita beli mungkin juga lelah di jalan atau memang mutunya sendiri yang sudah kurang sehat waktu dikirim karena memang kalau kita lihat semua itu kurus-kurus, jadi perutnya jendil, ekornya panjang, dikasih makan juga tidak begitu tertarik. Dan ini menurut saya ikan-ikan yang menunjukkan ikan itu tidak sehat. Ya, tetapi ya seperti ini bisnis. Jadi kalau teman-teman bisnis memang harus mempelajari karakter secara menyeluruh, karakter pembeliannya, berikutnya lagi karakter untuk airnya, terus berikutnya lagi juga karakter kejujuran dari penjualnya. Itu jadi komponen yang saling mempengaruhi dari kesuksesan tersebut. Ini suatu contoh yang bisa kita ambil sama-sama. Jadi ini tidak buruk ya teman-teman. Setiap apa yang kita kerjakan dalam hal bisnis, ya, atau ini boleh dibilang lah kita masuk bisnis UMKM untuk usaha menengah ya kecil. Jadi ya artinya dengan kolam yang ada ya cukuplah untuk masuk UMKM ya dengan permodalan yang ada tentu ini sudah masuk UMKM. Tapi kembali lagi ini adalah starting. Jadi namanya starting itu kadang kalau motor ya olinya sudah kurang baik atau mungkin juga bensinnya kurang penuh atau kurang dan lain sebagainya. Seperti halnya juga bisnis untuk gurame ini juga sama ya, kita teorinya seperti itu tapi faktanya tidak seperti itu. Jadi sepertinya untuk kedepannya sudah dipastikan saya tidak akan belanja lagi dengan seperti ini. Dan ini sudah kali sekian saya kecewa dengan pembelian dengan burayak-burayak kecil ini karena ini permainannya lebih jelimet dibandingkan dengan kalau kita beli, datang melihat ukuran, kita bisa mengukur-ngukur dengan pengalaman yang sudah kita dapat. Jadi perlu saya infokan juga, ini perhatikan baik-baik ya. Ikan-ikan ini ikan-ikan yang kurus-kurus, variasinya juga sudah tidak masuk akal semua. Ada yang sekecil apa, tapi nggak ada yang gede.
yang kecil, lebih kecil lagi ada. Nah, ini yang menurut saya, kita tidak tahu itukah dihitung atau tidak juga, kita tidak tahu juga. Jadi, kalau ngelihat seperti ini, saya lebih menyarankan ke teman-teman kalau mau beli misalkan infonya dari online, kalau dekat lebih baik disurvei saja deh, didatengin, daripada nanti buang-buang duit. Misalkan kalau kita beli contoh dari sini, contohnya dari sini beli ke Kota Bekasi atau sekitarnya, itu kan paling butuh waktu paling lama 1/2 jam. Mungkin saya lebih menyarankan untuk, langsung, face to face, ketemu muka, ketemu ikan, kita bisa lihat, fisik, lalu tidak terjadi seperti ini. Ini suatu pelajaran bagus untuk teman-teman yang starting bisnis, apapun, UMKM lah, apa itu yang sifatnya, jual beli, jasa dan lain sebagainya itu seyogyanya dianalisis, dilihat secara visual. Tetapi kita juga ceritanya saya akan mengikuti tren untuk bisnis secara modern dengan beli online, ternyata belum bisa diandalkan untuk bisnis semacam itu, kita percayakan 100% ke pihak penjual. Ini faktanya, jadi faktanya seperti ini. Jadi, ikannya juga hancur-hancuran, ya sudah, kita jadi pelajaran untuk kita bareng-bareng. Oke, untuk langkah berikutnya kita tinggal tunggu besok kalau memang kematiannya masih terus bertambah dan bertambah, kita akan diamkan, terus selanjutnya lagi kita evaluasi airnya masih layak tidak, dengan cara kita akan membeli beberapa ekor yang ukurannya itu kira-kira sebesar korek untuk menguji air. Jadi sekaligus kalau memang sudah nanti rasa mati terus, ini sudah tidak saya kasih makan. Berikutnya lagi kita akan pastikan untuk membeli sampel ikan-ikan yang ukurannya itu yang pernah sukses di kolam ini, yaitu sekitar 2 jari. Justru yang 2 jari. Kalau yang selama, kami itu ya, kami budidaya di kolam di sini untuk gurame itu, untuk bibit-bibit yang besar hampir belum pernah berhasil. Tapi yang berhasil justru yang ukurannya itu kira-kira 2 jari atau lebih kecil, itu berhasil, teman-teman. Tapi kalau yang ukurannya sudah 3 jari ke atas, pernah juga kami 3 jari, 4 jari, itu 100% mati. Jadi setelah, berjalannya waktu ternyata penyesuaiannya kurang, bisa. Dan seperti itu, karena kami juga pernah sukses untuk budidaya gurame dan akan kami terus, ulang metodenya yang, apa namanya, pernah kami rasakan itu sukses. Dan kita tengok sebentar ya teman-teman, yang untuk, gurame-guramenya itu masih lumayan banyak, jadi masih juga kita tunggu untuk membeli yang ukuran, seketik korek atau yang harga-harga 2000-an itu masih kita tunggu. Kalau nanti kematian terus bertambah, tapi kalau nanti stop, ya udah kolam ini kita nyatakan untuk observasi budidaya ikan yang kecil, belanja awal 600, nanti kita evaluasi kira-kira, panennya seperti apa. Sementara nanti yang kolam berikutnya kita akan belanja dengan, si bibit yang lebih besar, lalu kita akan komparasi mana yang lebih sukses. Nah, dari situ nanti kita punya, karakter untuk, budidaya gurame ini secara benar. Karena tanpa observasi, tanpa pengamatan, tanpa, melakukan kegiatan, kita tidak mungkin kita akan mendapatkan, hasil yang maksimum, kita akan mendapatkan, metode yang tepat untuk, bisnis UMKM, si jenis ikan gurame soang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.